Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke kawasan agrowisata Kebun NH5 dan di sebelah saya ada pemiliknya langsung. Barangkali ini sudah profesor dalam urusan pertanian, Bapak kami Pak Harijal. Hasrizal Hasan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sudah diterima di kawasan ini. Apa nama lengkapnya Pak? Tak menyangka nih kunjungan dari kawan-kawan ini. Namanya Kebun NH5 Agroedwisata. Agroedwisata ya. Nah, jadi kita tuh apalah semacam apa namanya? Edukasi lah bagi kawasan masyarakat. terpadu ya. Nah, ada penelitian, juga ada pengembangan taman bermain gitu ya. Ya. Ini luar biasa nih Pak. Tanaman-tanaman pertanian di sini saya membuat apa namanya? Ya. Sambil berjalan kita Pak ya. Ya. Jadi saya lihat ini luar biasa nih apa yang ada di kawasan ini. Apa niat awal nih bangun nih Pak? Niat awalnya memang untuk apa ya? Untuk supaya masyarakat itu tahu juga pula dengan apa? Aneka tanaman-tanaman. Apalagi ini kan tanaman ini kan yang biasa kita lihat kan di foto-foto, di gambar-gambar. Barang orang lewat sini sangkanya ini enggak mainan. Asli, bukan asli katanya. Padahal ini enggak asli nih Pak. Iya, Padahal ini asli. Namanya kan ini kabuca atau apa Halloween. Ini labu komoditi luar. Bukan komoditi kita nih. Bukan ya? Dari luar nih. Ini luar ya. Import ini. Ada berapa luas kawasan kita nih Pak? Kawasan ini awalnya iseng dulu dibeli 10 hektar. Tahun 89 kan belum lahir Pak ya? Belum Pak. Belum lahir ya? Udah. Hah? Saya 82 Pak. 82, ini 89 nih. Belum ada lintas timur istilah belum ada. Betul. Jalan masih hancur Pak ya? Tahu orang jalan ke Langgamnya dulu betul. kan jalan apa? Jalan minyak ada Stenpek ya. Nah, sekarang udah jalan lintas timur 89 nih. Iya. Dibeli dulu deh kan, enggak ada harga. Cuman karena ingin gimana orang tua-tua kita dulu kan itu dia. Betul. Belilah, investasilah tanah walaupun itu tempat di mana. Betul. Ya kan gitu. Ambil aja tanah. Kalau dilihat zaman itu seperti tidak ada harga tanahnya Pak ya? Memang tidak ada harga gitu kan. Ini 5 juta per 10 hektar. Sekarang ditawar orang 2 miliar 1 hektar kan. Iya. Tapi itu kan prosesnya panjang kan dari 89 sampai sekarang Pak ya. Ini mulai digarap tahun berapa nih Pak? Betulnya garap 90 udah kita tanam karet. 60 ya. Karet. Kenapa karet? Kawan-kawan ngajak kan sawit. Dan saat itu harganya karet masih menjanjikan ya? Saya enggak. Saya melihat kami sekeluarga itu disekolahkan dari karet. Iya. Orang tua saya itu hubungannya emosional Pak ya? Emosional ya. Tadiku pedagang karet terkenal dulu. Rokan kiri, rokan kanan. Itu kalau disebut nama ayah saya itu tahu deh tuh. Hasan Jubah. Iya. Jadi saya kalau dulu orang tua saya nampung karet masyarakat semua. Saya berkebun karet aja lah. Iya. Alhamdulillah anak-anak saya dari karet nih. Artinya sudah warisan pengalaman sejarah bisa Bapak aplikasikan anak ya? Saya tamat dari karet lah. Dari karet. Sampai hari ini tinggal sedikit karet gitu yang di ujung itu kan. Udah lebih luas 3 hektar tapi ada hasilnya juga. Betul. Sengaja kita tebang karena karyawan kan gaji itu dari sana. Iya. Kalau ini digaji dengan uang pribadi nggak cukup, gaji dosen gitu nggak cukup. Iya. Bapak memang profesinya di dosen keilmuannya pertanian? Saya ini salah apa mungkin ya. Saya kuliah pertama di D3 akuntan di D3 itu Akademi Keuangan dan Bank. Harusnya kerja di bank gitu. Iya, kan? betul. Tapi lebih tertarik kepada begitu tamat kerja nyambung lagi kuliah di ekonomi. Iya. Jadi orang bilang, Pak Ija bukannya di pertanian, gitu kan? Enggak, saya orang ini kok hobi di pertanian. Betul. Ya, perikanan, pertanian. Ini penyeimbang bukan Pak ya? Perkebunan. Karena hubungannya ekonomi dan keuangan itu kan hitung-hitungan. Penyeimbangnya perlu harus seperti ini ya? Iya, ini kan kita bisa hitung. Ini jambu kita bisa hitung gitu kan berapa biaya produksi sampai kayak inilah. Iya. Ini mulai dari tanam sampai berbuah seperti ini kita bisa hitung modal. Iya. Ini modal paling tinggi ini 11.000 nih 1 kilo. 1 kilo. Kita jual kan 20.000. Apalagi barangnya sama dengan melon tadi kan. Melon kita tanam kita bisa tahu hitungan itu kan ada. Kapan panennya bisa kita itu. Kemudian modalnya pun tahu gitu kan. Jadi kita menjual
Wah. Nah ini mungkin masih banyak yang nggak tahu Pak. Saya aja kan baru tahu nih Pak. Kalau Ya, di saya sini kan ternyata ada kawasan agrowisata, agrowisata. Jadi ini menarik nih. Saya dari awal tadi kok cantik kali itu kan. Sampai Pak Ketua DPR Pelalawan pun tertarik ya kan. Saya kaget deh. Nah. Kunjungan kali ini betul-betul. Apa aja Pak yang sudah ditanam sini Pak? Jenis Yang tanaman kita? Jenis tanaman awal mulanya waktu booming jambu madu. Jambu madu Itu ya. pertama kita itu. Ya. Dulu lokasinya di sana. Kita pagar pakai kawat. Kemudian lama itu udah menjamur yang nanam-nanam jambu madu kan. Ya. Kita pindah ke Paternat. Itu labu madu. Nah, itu nilai ekonomisnya itu tinggi sekali itu. Bentuknya sama. Bentuk kacang dia Paternat. Oh iya iya. Nah, itu import juga bibitnya. Itu sebetulnya potensi luar biasa itu kalau kita coba fokus di sana. Cocok dengan tanah kita ya? Cocok. Dia kan nggak pakai tanah, itu kan hanya wadah. Betul. Wadah saja. Yang penting kan perlakuannya gitu. Nah, perlakuan seperti apa? Nah, ini selama ini kita kan bertani lihat tanahnya, padahal tanah itu bisa kita apakan gitu kan? Rekayasa. Bisa Betul, kita rekayasa. Nah, seperti melon itu kan bisa kita ukur kemanisannya. Bisa kita setel Pak. Bisa kita sel mau manisnya brick berapa. Brick itu kan ukuran kemanisan sebuah buah-buahan itu kan brick. Ya. Kalau pertanian itu brick itu. Kita punya mungkin 11 itu. Itu masih bisa di-upgrade Pak? Bisa di-upgrade lagi. Kalau mungkin orang gula gitu kan. Iya, iya. Nah, kita tidak usah terlalu manis, kita atur lagi kan. Mungkin 9 cukup gitu kan. Betul, betul. Nah, yang kita nikmati tadi itu grade berapa? Itu grade brick ya. Brick 11. 11 ya? Brick 11 itu. Itu aja udah manis tuh Pak? Itu udah manis kan? Ya udah manis. Nah, itu. Tapi kalau sampai 15, 16 itu lebih. Wah, itu udah kayak gula gitu kan rasanya kan. Iya. Ini udah manis. Tapi kita udah manis juga Pak, nggak usah ternikmat yang lebih manis. Ya saya syukur alhamdulillah lah. Yang saya ajak di sini kan semuanya kayaknya punya motivasi sendiri, punya inisiasi, punya motivasi. Ini alumni UIR pertanian kan. Ya, ini semacam inkubator nih Pak. Inkubator penelitian. Saya lihat, apalagi Bapak bukan orang pertanian bisa sampai punya apa namanya? Punya kemampuan sampai membangun seperti ini luar biasa nih Pak. Artinya kekayaan jiwanya luar biasa nih Pak. Sifatnya kan melihat orang itu sama gitu. Saya lihat dulu apanya. Ini arahnya kemana gitu. Hobinya kemana gitu kan. Nah ketika saya ketemu dengan si Hasan ini, ini anak ini tekun ini waktu itu. Oke, saya gabung sini. Walaupun dia sarjana tapi menjanggul, mengapa membaca segala macam dia ada apa gitu ada kan. pantangan ya. Ada pantangan. Agensi ya, Pak. Mungkin karena itu tadi ya, background orang mana orang Jawa ya. Orang Jawa kan kerja itu. Etos kerjanya beda, Pak. Beda. Kalau kita kan pandai kok terlalu kojo deh. Nak kemana? Cangin. Nah. Kalau orang Jawa kan di mana? Kerja, gawean. Memang filosofinya beda, Pak ya. Beda. Kalau Minang apalagi, kalau ulah kayak gini udah pitih nih. Ya, pitih. Kita masih asik untuk hiburan aja baru kan. Mereka udah mikir kan. Oh, ikut kalau di pasar kan lama. Jale orang. Iya betul. Ada lagi ini jarang saya pikir tadi hanya kayak gantungan biasa, rupanya asli gitu kan. Banyak ini. Asal pampir sini kan asli itu Pak. Inilah dia asli Pak. Jadi seperti ini udah berapa tahun nih Pak? Yang jadi seperti ini? Kalau ini 2 periode nih. Kemarin bulan Februari pas Imlek. Ini diborong sama orang China ya? Semua deh kan. Iya, ini kalau Imlek memang ini Imlek ini dia nih. Ini kebesarannya Pak ya? Ya kan saya kasihan loh. Udah habis rupanya pas waktu itu Februari kan. Mereka buat apa kue apa tuh kan? Jadi diambil. Wah, ini periode kedua nih datang nih, udah periode kedua tapi lebih banyak. Dan rimbun gitu. Buahnya pun bagus-bagus. Dari yang sebelumnya ya? Dari sebelum udah bagus. Jadi apa harapannya nanti nih Pak? Ke depan nih Bapak mau seperti apa ini? Kan saya lihat tadi kawasannya masih banyak yang belum jadi. Iya. Tapi perencanaan Bapak luar biasa ini kan? Iya, karena apa ya? Saya hanya apa namanya? Niat untuk gimana bisa mengajak orang gitu ya. Intinya kan saya motivasi Pak ya? Motivasi. Betul. Saya tidak pernah berhitung kamu sini saya gaji sekian enggak. Malah saya tantang dia. Ini lahan sanggup nggak gaji Bapak? Terbalik ini selalu Iya, gitu dah. Loh, selama ini kan orang tanya berapa gaji saya Pak, di mana saya tinggal Pak, gitu. Saya enggak, udah saya siapkan ini tempat kamu, silakan mau nanam apa hobi kamu. Masalah modal kan bisa kita cari gitu kan. Banyak tempat. Jadi semangatnya mengedukasi Pak ya. Itu aja. Karena memang lahan tidur terlalu banyak Pak kita, Pak. Itu dia. Itu lahan kayak di atas itu masih banyak lahan kosong. Masyarakat kita kan memang termanjakan Pak selama ini dengan kekayaan alam. Lebih mudah mencari jalan pintas itu tadi. Betul. Kayak saya dia.
Kalau saya nak mikir kalau ngisiin pribadi, ya udahlah ngapain repot-repot gitu kan. Jual. Ini udah selesai. tahu orang nih. Udah, Pinggir jalan. selesai jual. Nah, tapi nggak begitu. Kita ingin di sini ada 29 orang nih. Yang hidup dari apa yang ada di sini ya? Ada di sini. Betul. Ada 7 keluarga, kakak di sini kan. Tuh ada bagian perikanannya kan. Ada bagian apa nih? Hortikultura, tanaman segala macam, ada bagian pelatihan. Jadi di sini Ada ada sawit juga. di sini ada abu, Ada jambu lampu, juga. Ada jambu, ada kacang tadi. kacang apa tadi namanya? Kacang ademame, kacang Ademame ya. ademame. Kacang Jepang. Kemudian ada jagung pulen. Jagung pulen. Insya Allah bulan Yang- depan udah panen itu. Yang pernah dengar jagung pulen tapi nggak tahu bentuknya ada di sini. Silahkan nanti kan. Nah, jadi Kira-kira teksturnya agak satu beda bulan Pak ya? aja. Teksturnya sama dengan beras apa namanya? Kalau kita makan beras Padang kan badarai. Pulen, beras pulen. Kalau ikut bar pulen Pulen, gitu kan. bare Jawa tuh Pak. Bar Jawa. Ah, iya. Jadi dengan sama lado lah cukup itu. Ya, betul, Kecap nah tempe lah selesai. Tra. Jadi diulek Pak ya? Jadi tuh Pak ya. Iya. Terus di belakang tadi Jadi- juga ada durian ya? Durian. Berapa jenis tuh Pak? Durian kita sengaja satu jenis saja karena di depan udah ada durian kampung nih. Ya, Ada durian tembaga, ada durian. itu raja durian kita tuh Pak ya? Ada durian montong juga. Di belakang khusus durian master itu. Kombinasi durian Sumatera dengan Jawa. Itu di mix ya? Di mix dia, batangnya Di stack Jawa Sumatera, apanya di Jawa sana. Jawa. Nah, jadi dia durian master. Udah berbuah Pak? Tadi yang kita lihat. Oh, yang kita lihat tadi yang panjang tuh ya? Iya, itu iya, beda iya. kan? Iya, iya. Beda kan dengan betul. durian kampar, durian kita beda. Kalau kita bentuknya lebih bulat. Jadi tempat buahnya tuh di kurungnya gitu kan. Iya, iya. Kalau apa ke bulat ya. Membulat ya? Nah, kalau ini enggak dikurung gitu. Pas di buahnya saja ya? Pas di buahnya dikurung gitu. Ruas-ruasnya. Itulah tuh durian master. Apa lagi ya? Melon. Melon. Ini melon gold ya? Apa istilahnya? Melon di sini ada 5 jenis. Yang sudah kita tanam tuh ada gold melon, Gold melon. golden yang tadi ya kita nimanya nanti ya? Nah, golden tuh kan. Kemudian ada rock melon. yang hijau tadi ya? Yang hijau tuh rock, Hijau. yang ada pakai apa tuh kan? Serat itu kan? Ya, serat. Nah, itu yang biasa yang kita beli di pasar-pasar Tapi gitu deh. rasanya manis juga Pak ya? Lebih manis ya? Iya. Apa tadi apa namanya? Bricksnya. Bricksnya tadi, tuh ya. bisa di setel ya? Bisa di setel. Iya, iya. Mau berapa? Mau 9, Betul, mau betul. 11. Mau gulo Pak. Apa lagi kita Pak? setel. Melonnya melon apa lagi itu? Ada gold ya, golden, ada rocks, ada klasik. Klasik bentuknya? Ada klasik sama dengan kayak siapa tadi? Hijau juga? Hijau juga, tapi di sini udah kemarin. Ini kan sengaja nih. Alhamdulillah nih anak-anak pertanian di sini kan. Iya, iya. Weir. Tadi dia penelitian S2-nya dari melon. Mm-mm. Yang Hasanuddin nih, orang kepercayaan saya ini Hasanuddin. Jadi banyak komoditi asli kita Pak ya yang belum diteliti dengan serius Pak ya? Iya. Benar ya? Alhamdulillah lah. Ada yang penting cap mau ini susah gitu. Betul betul Pak. Cari orang kayak cap mau itu kan. Betul betul. Orang yang benar-benar punya kemauan iya. ya. Orang melihat kita kan kalau udah sukses baru dia mau. Oh, termotivasi. Artinya udah besar, planting durian itu udah besar, dia mau dia bergantung gitu kan. Betul. Tapi Tapi kalau- memulai dari awal Tapi kalau udah masih, itu entah kelebihan entah kekurangan orang kita tuh Pak. jadi kalau lah jadi dia kan, itu baru abangku ikut. yang punya tuh ya. Ingat Bapak kejadian sawit lu kan? Dulu orang kita nggak mau Pak. Tapi setelah ada hasilnya, Baru dia. yang ada tuh ditebang ganti sawit Pak. Ya, itulah. Kenapa lah baru ikut tran kan itu sekarang. Nah, kan itu. Yang makmur kan orang yang ngambil Betul. tran itu kan. Ekstran itu mereka udah secara ekonomi mereka udah apa? ya. Udah maju. Kita itu tadi. Emang saya rasakan itu kok. Kendala di sini bukan apa ya? Bukan tidak ada kerja. Kerja tuh banyak. Cuman orang Betul. Orang sekarang milih-milih gitu kan. Sangat susah orang mau bersusah-susah. Anak muda kita memulai seperti ini susah Pak ya? Susah. Apalagi pengaruh-pengaruh teknologi sekarang ini nggak juga gitu kan. Maka saya ingin coba ini jadikan edukasi lah gitu kan. Mulai dari TK, SD, SMP, siapapun masyarakat umum Yang ingin belajar, yang ingin belajar boleh datang silakan. sini ya. Apa saja kita udah bisa ngajar gitu kan. ini buka untuk umum Pak? Bukan untuk umum. Untuk wisata boleh, boleh, belajar boleh, belajar boleh. bukanya tiap hari? Tiap hari malam kita buka. Malam pun dibuka ya? Ya. Bahkan diberikan kesempatan untuk camping ground ya? Camping ground. Ada di tempat pembibitan Iya, ikan? iya. Ada pembinaan ikan kan. Jadi itu, ini yang namanya slow but sure lah kan, pelan-pelan, Ya. mudah-mudahan jadi itu kan. Saya nggak mau jalan pintas, kalau jalan pintas gampang lah. Betul. Kawan-kawan banyak kok yang mau gitu kan. Apalagi ini dekat ke kota, orang kota stres dengan kehidupan Ya, ya. kota, kesini cuma beberapa menit sampai Ya. bisa nikmati kondisi
semua yang ada di sini. Sengaja emang belum diekspos gitu karena kita kan dalam masih tahap pemenahan. Penyempurnaan ya. Ya. Ini banyak yang bertanya kan kolam renang. Ya. Ya kolam renang emang penting, ada rencana emang kan. Oh ada rencana ke sana ya? Sebelah sana nanti. Sambil lihat durian nanti kan. Iya betul. Ada kolam renang kita di situ. Untuk anak-anak, bapak-bapak mungkin mancing di bawah gitu kan. Betul. Atau main-main rakit. Kita kan sengaja mencoba mengangkat yang tradisional saja. Ya. Kan yang modern-modern kayak wisata lain lah gitu kan. Kita rakit ada, sampan ada gitu kan. Mau minum kopi sambil makan goreng di atas bernostalgia. rakit bulu. Rakit bulu. Iya kan? Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan tadi menarik itu, Pak. Masalah bibit ikan gurame. Itu dia. Nah, menarik ini. Ini banyak mungkin banyak teman-teman nggak tahu. Ternyata varietas gurame kita dengan Sumatera Barat itu berbeda ternyata. Betul. Ketahanan, Pak ya? Jadi gini, selama ini kan orang tahunya kan, saya lah contohnya sebelumnya kan mendatangkan bibit gurame itu dari Meninjau, Sumatera Barat lah gitu kan. Nah ketika ada tantangan dari orang pembibitan saya, Pak kita coba aja Pak, yang terkenal kan gurame di sini Pak, enak gitu kan. Boleh, itulah kita belilah indukan waktu itu berapa? Ada 30 ekor indukan itu, ada betinanya, ada di 25. Diuji. Kita sengaja beli nih indukan itu, kita beli, kita pijahkan sendiri. Kita coba pelihara kira-kira umur satu korek api itu. Itu udah bisa kita jual. Jadi uji ketahanan udah kita coba dengan gurame Sumatera Barat. Yang kita datangkan gitu kan. Kemudian kita coba pula yang kita datangkan, kita buat sendiri, pembibitan sendiri. Kita masukkan kolam. Kita ingin tahu tingkat mortalitasnya kan, kematian itu kan. Ketahanan itu tadi. Ternyata alhamdulillah bibit dari Sungai Kampau tuh Ancak Bono. Karena memang endemiknya endemiknya di sini, alamnya di sini. Ya. Mungkin di Sumbar beda lagi ya. Tapi kalau di sini itu yang lebih dingin, udaranya sejuk lah gitu kan. Kalau di Kampar itu lah Sungai Pagar atau daerah tempat kita mancing itu Pak? Mentulik. Mentulik. Ya, ini asli Mentulik ini. Iya, itu dari sana Pak, induk kita beli. Cuman kadang kita kurang memperhatikan yang ada di sekitar kita ya. Ketika kita tahu dinas perikanan, dia kaget. Masa ya ada Pak? Saya aja terkejut nih Pak. Masa ada bibit kan Pak? Betul. Salah Pak, kita sudah ada. Ini kaget deh orang perikanan sini. Makanya saya ingin betul melibatkan Pemkap lah istilahnya kan, yang dinas terkait itu lah. Di sini kan potensi ada, perikanan ada, ternakan insya Allah ada ayam kampung kita. Ada ayam kampung kita. Kita sempat mengisi Pondok Patin. Pondok Patin dari kita itu. Sekarang karena harga tidak masuk itu kan, udah kita stop dulu. Stop dulu. Tapi ada sedikit lah lagi kan. Betul. Ayam kampung ada. Jadi pertanian, perikanan, perkebunan, insya Allah lah. Kalau kata Dewan tadi atau Pak Ketua DPR tadi, atau Pak nanti coba main kayak NH5. Banyak sekali yang bisa dia kembangkan untuk PAD lah. Betul. Saya inginkan dari dulu aja ketika saya mengambil, saya ingin nanti suatu saat pemerintah ikut. Simpang Beringin itu ikonnya Pelalawan itu ada di Simpang Beringin. Ini bagi pemerintah daerah Pelalawan, beliau sudah memulai, tinggal nyupport, disupport. Ini supaya ini jadi apa lagi? Yang saya punya impian, Pelalawan itu kan juga daerah wisata yang kita kenal dengan Bono itu. Lintas Bono. Saya udah siapkan air minum oksinya, Ribon Oksi. Ribon itu Rio Bono. Oksigen. Yang beroksigen udah siap air minumnya. Perizinan sudah, 1 galon sudah bisa. Kelasnya sudah kita tes. Yang Aqua, SMS, kalau masih kita tes dengan air kita. Insya Allah tidak mengecewakan lah. Artinya Pak Azrizal ini mencoba mengangkat kearifan lokal. Maka saya berharap saya pribadi pemerintah Pelalawan juga Kampar ini karena juga beliau ini di sini ada beberapa varietas Kampar yang diteliti bisa jadi perhatian dan motivasi bahwa sektor swasta aja secara pribadi beliau bisa kembangkan, apalagi kalau pemerintah ikut serta. Nah ini juga berkunjung, berkunjung melihat dan bisa menjadi kelebihan dan keunggulan daerah ke depan. Itulah. Cita-cita itu belum terus izin itu. Ini Ribon Oksi itu air minum. Iya. Rio Bono sebuah nama itu. Jadi
Bono naik secara promosi, kita support dengan Itu dia. hal-hal lain Jadi ya. minuman Penunjang lah ya. Jangan ya, pelalawan itu apa minuman Ribon. Ya, ya. Ribon apa tuh? Rio Bono, ya. Pak Bupati, Pak Ketua. Ribon, Ribon. Rio Bono. Itu Pak Ketua. Ya. Jadi Jadi, tadi nih. Enggak ya? nah, jadi Nah. terima kasih banyak Pak. Iyalah. Kami dibawa berkeliling Harapan tadi, nih, apa nih? berkeliling ke Silakan di NH Edu Agrowisata di Agro Edu Wisata. Agro Edu Wisata Kebun NH5 tuh. Kebun NH5. Itu NH5 kan. Kabupaten Palawan, tempatnya Simpang Beringin. Nah, Bagi kilometer masyarakat 26. silakan berkunjung di kilometer 26. Nah, biaya masuknya 5.000 perak saja. cuma 5.000 perak. Itu cuma uang sampah istilahnya, Cuma uang pengganti kebersihan. Ya. Yang penting dengan berkunjung, oh Betul. dia bisa melihat, oh ini. Bisa meneliti, menambah pengetahuan tentang keanekaragaman Iya. pertanian dan juga merefresh kesibukan. Demikian kunjungan kami ke tempat Bapak. Terima kasih banyak. Ya, Moga-moga ini ditunggu nih. semakin berkembang. Dikungkam ke kawan yang lain. Terima untuk kasih berkunjung banyak. gitu Ya, kan. siap. Saya akan sampaikan. Moga-moga ini semakin maju dan berkembang. Insyaallah. Dan ini jadi saya akan jadi jariah bagi Bapak. Tak lain mohon juga bantuan kan dari intinya itu saja. Kalau berkunjung pejabat-pejabat insyaallah Pemprov, Pemkap, jadilah ini. Demikian diskusi kita dengan Pak Asrizal. Semoga bermanfaat untuk yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.